Berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu HKBP Anugerah. Kiranya adik-adik semua dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Benar Bang. Semuanya dalam keadaan sehat selalu dan terus bersukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah nih Bang, kita mau mengingatkan adik-adik yang di rumah, kalau saat ibadah harus duduk tenang, jangan lari-lari, apalagi berjalan-jalan, dan jangan lupa sebelum ibadah sarapan dulu ya adik-adik. Iya benar nih Kak. Dan juga adik-adik semua harus mempersiapkan Alkitab dan juga persembahannya ya. Benar Bang. Terus ketika ibadah kita harus terus memberikan hati kita supaya kita melaksanakan ibadahnya dengan penuh sukacita. Tapi sebelumnya kita ngapain tuh Bang? Iya, kita sebelumnya harus saat teduh dulu. Nah, adik-adik semua harus mengambil sikap teduhnya. Kita ambil sikap berdoa kita. Gimana caranya adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Saat teduh dimulai. Nah adik-adik, mari kita bersukacita memuji nama Tuhan dengan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Halo Halo Hola Hola. Sambil berdiri ya. Ikuti gerakannya ya. Adik-adik, tahu nggak kasih Yesus itu seperti apa? Kira-kira seperti apa ya Bang Risman? Kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi. Yuk kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Sambil ikuti gerakan kami ya. Ayo adik-adik, silakan berdiri. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengamalkan segalanya. Kita ulangi adik-adik ya, yuk. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya.
Nah, adik-adik, kita akan mau masuki ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Adik-adik ambil sikap berdoanya, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami masih diberikan nafas kehidupan dan masih diberikan kesehatan sehingga kami dapat mau mengikuti ibadah sekolah minggu online ini Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Dan juga Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu agar senantiasa mendampingi kami selama ibadah kami sehingga iblis yang ingin mengganggu kami tidak akan mau mengusik kami saat ibadah Tuhan. Kami adalah orang berdosa, ampunilah segala dosa dan perbuatan yang kami lakukan Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita nyanyikan sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 439, Bila Tobat Keras Melanda Hidupmu. Mari kita nyanyikannya. Sekali lagi ya. Bila topan pas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan tita yang keenam beserta maksudnya. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tita keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita ataupun sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Adik-adik, mau gak jadi saksi Tuhan? Memberitakan Injil dimanapun kita berada. Dan kita harus bisa menyatakan dalam perbuatan kita, perkataan kita, bahkan pemikiran kita. Nah, seperti lagu berikut, jadi saksi Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hatiku senang karena Yesus telah menang, Dia telah mati bangkitkan naik ke surga, untuk sediakan tempat bagiku, kamu dan kita semua. Hatiku senang karena Yesus telah menang, Dia telah mati bangkitkan naik ke surga, untuk sediakan tempat bagiku, kamu dan kita semua. Saksi Tuhan, beritakan Injil dimanapun berada.
telah menang, Dia telah mati bangkit dan naik ke surga, untuk sediakan tempat bagi kamu dan kita semua. Hatiku senang karena Yesus telah menang, Dia telah mati bangkit dan naik ke surga, untuk sediakan tempat bagi kamu dan kita semua. Ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil dimanapun berada. Ayo teman-teman, jadi saksi Tuhan, beritakan Injil sampai ujung dunia. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca epistel kita yang tertulis di Kitab Ayub 38 ayat 1 sampai ayat 11. Abang ulangi adik-adik, epistel kita pada hari ini diambil dari Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Jawab Tuhan kepada Ayub. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah menetapkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika membuat keluar dari dalam rahim, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Amin. Nah, adik-adik semua harus tahu bahwa adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa, dan Tuhan Yesus memanggil adik-adik untuk menjadi laskar perangnya dan ahli warisnya. Karena itu, adik-adik harus memberitakan Injil dan mendengar firman-Nya, karena adik-adik walaupun kecil tapi bersinar. Seperti lagu berikut, kecil-kecil bersinar. Mari kita menyanyikannya. Aku dipilih Tuhan, ku jadi anak-anak luar biasa. Tuhan Yesus memanggilku dan menjadikanku laskar perangnya. Aku dipilih Tuhan, jadi
ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita lihat video ayat hafalan berikut ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Amin. Dan bukan untuk manusia. Semuanya, hari ini kami akan membacakan ayat hafalan yang terdapat pada Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dadah, shalom. Terima kasih. Shalom kakak, nama saya Chelsea dari ikut ayat hafalan Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih kakak. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita menyanyikan satu lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari kita nyanyikan. Cerita firman Tuhan hari ini yaitu diberkati untuk menjadi berkat. Apakah kamu suka menerima berkat? Berkat seperti apa yang ingin kamu dapatkan? Apakah makanan yang lezat, mainan,
pakaian keren, bakat, kepintaran, uang, rumah yang mewah, atau menjadi orang terkenal? Apa alasannya kamu menginginkan hal-hal seperti itu? Supaya hatimu senang? Supaya kamu dapat merasa bangga pada dirimu sendiri? Atau supaya kamu hidup bahagia sendiri? No, no, no. Bapa di surga menyediakan berkat yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih mulia untuk kamu dan saya. Apa itu? Kamu mau tahu? Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang yang mendapat berkat yang sungguh luar biasa. Siapakah dia? Dan berkat seperti apa yang dia terima? Coba dengarkan cerita hari ini dengan baik. Jikalau kamu dengarkan baik-baik, kamu akan menyadari bahwa kamu juga bisa mendapat berkat yang luar biasa seperti dia dalam cerita ini. Cerita ini bukan dongeng, melainkan kisah nyata loh. Kisah ini terjadi pada 4.000 tahun yang lalu, dimulainya dari daerah Timur Tengah, yaitu kota Ur-Kasdim yang terletak dekat Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Di kota Ur-Kasdim ini ada seorang yang bernama Abram, keturunan Sem, anak Nuh. Abram tinggal di kota itu bersama ayahnya yang bernama Terah dan saudaranya keponakannya. Abram mempunyai seorang istri yang bernama Sarai, tetapi kasihan, mereka tidak mempunyai anak sampai tua. Suatu hari, Tuhan Allah datang kepada Abram, lalu berfirman, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Mengapa Allah berfirman seperti itu kepada Abram? Karena Allah mempunyai rencana yang luar biasa dalam hidup Abram. Rencana yang luar biasa? Rencana apa ya? Di dalam janji firman Allah yang telah kita bacakan, tersembunyi rahasianya. Apa itu ya? Penasaran? Tunggu dulu. Setelah kamu mendengarkan cerita hari ini, kamu pasti bisa mengerti. Sebenarnya, di belakang kisah Abram ini ada masalah yang besar di dunia, yaitu masalah dosa manusia. Dari masa awalnya setelah Allah telah menciptakan dunia, semua manusia hidup dalam dosa. Tidak mau percaya kepada Allah Sang Pencipta, Bapa yang baik. Tidak mau mendengarkan firman Allah, tidak mau taat pada perintah Allah. Hati Allah sedih melihat manusia semua berdosa. Karena Allah menciptakan manusia serupa segambarnya untuk kemuliaannya. Allah rindu hidup bahagia selama-lamanya bersama manusia seperti Bapa dan Anak. Allah kita sungguh baik, sangat-sangat mengasihi manusia, sehingga Allah menyediakan segala yang baik untuk manusia tanpa kekurangan apapun. Maka patutlah segala makhluk mengucap terima kasih kepada Tuhan Allah
patut memuji menyembah Dia. Tetapi ternyata manusia tidak mau menghormati Allah, tidak mau berterima kasih kepada Tuhan Allah, melainkan terus melakukan dosa dan semakin jahat sehingga manusia harus terpisah dari Allah dan harus dihukum selama-lamanya. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak mampu membebaskan diri dari dosa. Oleh karena itu, Allah harus memulai satu pekerjaannya untuk menyelesaikan masalah dosa ini. Allah membuat rencana yang luar biasa. Untuk rencana itu, Allah mencari seorang yang mau mendengar firman Allah, mau percaya kepada Allah, dan mau taat pada perintah Allah. Sepertinya Allah melihat Abram adalah seorang yang dicari Allah. Alkitab memberi kesaksian bahwa Abram percaya pada Tuhan Allah dan taat pada perintah Allah. Awalnya, Allah meminta Abram pergi dari tanah airnya, yaitu daerah Ur-Kasdim. Karena Allah mau Abram tidak diam di negerinya yang penuh dengan dosa penyembahan berhala. Dan juga Tuhan Allah mau Abram, seorang pilihan Allah, mendengarkan Allah dan mengikuti Allah saja. Allah mau membawa Abram ke tanah Kanaan yang subur, penuh susu dan madu. Disitulah Allah akan membangun kerajaannya bersama Abram yang percaya kepada Allah. Dan pada saat Allah memberi perintah kepada Abram, Allah memberikan janji berkat yang luar biasa. Apa isinya? Mari kita membaca bersama ayat 2 dan 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wah, luar biasa! Allah berjanji kepada Abram, Abram, jikalau kamu percaya kepada firman-Ku dan menaatinya, aku akan memberi keturunanmu banyak sekali sampai menjadi sebuah bangsa. Bukan hanya itu saja, aku memberi tanah Kanaan yang subur, dan namamu akan terkenal hormat turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhanmu. Kemanapun kamu pergi, dimanapun kamu berada, aku melindungimu dan membuatmu berhasil. Pada saat Abram mendengar firman Allah, ia percaya dan taat pada firman Tuhan Allah. Lihat, Abram sudah berangkat mengikuti pimpinan Allah. Tetapi ternyata ada orang yang mengikutinya juga, yaitu Terah, ayahnya Abram, Sarai, istrinya Abram, dan Lot, keponakan Abram. Tetapi di tengah perjalanan, Terah, ayahnya Abram, meninggal di Haran. Lot pun berpisah dari Abram, mencari tempat yang kelihatan bagus. Tetapi Abram tetap mengikuti Allah. Terkadang Abram takut, bingung, atau membuat kesalahan. Tetapi Allah tetap menyertai Abram dan menggenapi janjinya kepada Abraham. Tuhan Allah memberkati Abraham. Tuhan Allah menjadikan Abraham menjadi bapa orang beriman. Bagaimana bisa dalam kehidupan Abraham yang tidak punya anak dan sudah tua sekali? Yaitu Tuhan Allah memberikan anak namanya Ishak.
pada saat Abraham berusia 100 tahun. Ajaib kan? Lalu Ishak mempunyai 2 anak kembar, namanya Esau dan Yakub. Tetapi terjadi hal yang jauh lebih luar biasa. Yakub mempunyai anak laki-laki 12 orang. 12 orang anak Yakub terus beranak cucu sehingga menjadi bangsa Israel. Dari keturunan Abraham lahirlah Yesus, juru selamat kita. Puji Tuhan. Pada saat Allah memanggil Abraham dan Allah memberi janji berkat kepada Abraham, Abraham percaya kepada firman Allah. Tetapi ia bukan hanya percaya dalam mulut saja atau dalam pikiran dan hatinya, melainkan Abraham sungguh-sungguh taat melakukannya. Sehingga ia menerima berkat yang dijanjikan oleh Allah. Dan ternyata Allah mempunyai rencana yang luar biasa, yaitu melalui Abraham, semua orang di muka bumi diberkati Allah di dalam Yesus. Sehingga setiap orang percaya kepada Yesus yang telah mati di atas kayu salib untuk dosa kita dan bangkit di antara orang-orang mati menjadi anak-anak Allah. Tuhan Allah rindu untuk semua orang dari segala suku bangsa kembali datang percaya kepadanya, memuji, menyembah Tuhan Allah, dan hidup selama-lamanya di sorga bersama Yesus. Dan saat ini, Tuhan Allah mau memberkati kamu dan saya juga. Bapa di sorga sedang berfirman, tinggalkan kehidupan berdosa, jikalau kamu percaya kepadaku dan mengikutiku. Aku memberkatimu, dan melalui kamu, segala suku bangsa akan diberkati. Bagaimana anak-anak? Apakah kamu percaya? Firman Tuhan dalam Galatia pasal 3 ayat 29 berkata, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kalau Allah berfirman kepada Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, aku akan memberkati engkau. Hari ini Allah berfirman kepada kamu dan saya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat ini, orang-orang di berbagai suku bangsa hidup dalam maut. Hidup dalam penderitaan, kesedihan, kemiskinan, ketakutan karena mereka tidak mempunyai Yesus sumber berkat. Lihat, mereka memerlukan berkat dari Tuhan Allah kita, yaitu keselamatan dalam Yesus. Siapa yang mau menjadi berkat bagi mereka? Maukah kamu percaya dan menaati amanat agung yang diberikan kepada kamu dan saya? Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus Juru Selamat yang mempunyai kuasa di langit dan bumi akan menyertai dan memberkati kita semua. Kita adalah anak-anak perjanjian di dalam Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita angkat pujian Dison Adong Hubungan Tuhan sambil mengumpulkan persembahannya ya.
Ayo kita nyanyikan. Nah, adik-adik, kita harus bersyukur pada hari ini kita sudah bisa beribadah dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat dan adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, sehingga adik-adik bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik berada. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa, nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan dan penyerahan-Mu di sepanjang ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan puji-pujian kami dan juga doa kami berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan terkhusus Tuhan untuk negara kami, terkhusus kota Jambi Tuhan, Engkau hilangkanlah virus-virus ini Tuhan, virus COVID-19 terutama ya Bapa, agar kami dapat beraktivitas normal sebagaimana biasanya. Kami rindu Tuhan bertemu dengan teman-teman di sekolah minggu, dan juga kami rindu Tuhan untuk melakukan aktivitas kami di luar rumah dengan bebas. Biarlah Tuhan memberikan kami kesehatan, memberikan kesehatan kepada kedua orang tua kami, teman-teman kami, guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu kami, dan juga kami sendiri ya Bapa. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melalui ini semua. Dan biarlah Tuhan kami, walaupun kami beribadah di rumah Tuhan, kami dapat mengikutinya dengan sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkaulah yang memimpin hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami ya Tuhan. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.